Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sidang jamaah salat Jumat yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di bulan yang mulia, di hari yang mulia, Sayyidul Ayam Yaumul Jum'ah, di tempat yang mulia, afdalul biqa' fil ardi 'alal itlaq masajiduha, tempat yang paling utama di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Semoga Allah muliakan kita semuanya fid dunya wad dunyana wal akhiratina, dalam kehidupan dunia yang fana ini sampai dalam kehidupan akhirat yang kekal nanti. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya, di mana beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala da'watuhum wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah dan mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, aku simpan doa yang pasti diijabah itu. Untuk apa disimpan doa itu? Kata Nabi, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku bisa memberi syafaat kepada umatku di hari kiamat nanti. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang awal-awal masuk surga di hari kiamat nanti berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di majelis ini, keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mengajak, usini wa iyyakum bitaqwallah. Aku nasihatkan diri ini dan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, wa tazawwadu fa inna kharzadit taqwa, dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Sesungguhnya Allah SWT berfirman dengan nada heran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kalian bisa kufur, tidak mengesahkan Allah, tidak menyembah Allah, wa kuntum amwatan, padahal kalian dulu mati, tidak ada, fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Kehidupan ini tujuannya adanya ayat kauliyah, ayat-ayat Al-Quran yang tertulis, ayat kauniyah, alam raya yang tercipta. Itu semuanya adalah, kata Imam Al-Ghazali, Al-Quran ini isinya semua ta'arrufun ilallah, supaya kalian mengenal Allah. Lebih tegas, Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah itu liya'rifuna, liyatafakkarul mutafakkirun, supaya orang-orang berfikir mau berfikir. Mereka kemudian setelah itu mengenal kami, mengenal Allah, mengesahkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
Kata Ibnu Abbas menjelaskan, liya'buduni liya'rifuni, supaya kalian mengenal aku. Bagaimana kita menyembah Allah kalau tidak mengenal Allah? Bagaimana kalian bisa kufur terhadap nikmat Allah? Kalian bisa kufur, tidak mengesahkan Allah, padahal kalian dulu mati. Lalu kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, nanti Allah akan mematikan kalian. Summa yuhyikum, setelah itu nanti kalian pun akan dihidupkan kembali. Sebenarnya kemana sih roh itu setelah kita mati? Seorang mahasiswa bertanya kepada Profesor Doktor, dia ahli filsafat kedokteran, Dr. Raymond Moody. Ditanya, kemana sih roh itu setelah mati? Karena dia bukan seorang muslim seperti kita, dia harus nyari jawabannya, mengadakan penelitian. Penelitian tentang ruh, penelitian tentang sesuatu yang tidak ilmiah dengan metode ilmiah. Kenapa disebut ilmiah? Profesor Dr. Baikuni, seorang ahli tafsir ilmi, kalau ada penelitian lebih dari 3, itu sudah dianggap ilmiah. Ini bukan hanya 3, 100 orang. Dia berkirim surat ke rumah sakit di Amerika Serikat, di Los Angeles. Di rumah sakit di mana ada orang pernah meninggal. Dan orang yang meninggal itu ditanya, kemana ruhmu ketika kamu meninggal? Apa yang kamu rasakan? Ini orang yang mati suri, mati kecil tidur, mati besar mati sebenarnya. Mati suri, habis mati beberapa saat, ada yang sehari, ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang 3 hari, ada yang sudah dimandiin lalu hidup lagi. Ditanya, kemana ruhmu setelah kamu mati? Dia menyatakan, ruhku naik keluar dari kepala. Dia melihat dirinya, jasadnya, melihat istrinya menangis, melihat anak-anaknya menangis, tapi tidak bisa menjawab karena sudah terpisah antara ruh dengan jasad. Lalu dibawa ke atas di tempat yang gelap, maksudnya gelap ya gelap, tidak kelihatan lorong yang gelap. Lalu dibawa naik lagi tempat yang terang. Di situ ditunjukkan walaupun sesaat seluruh kehidupanku. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada suatu kata diucapkan, perbuatan dilakukan, melainkan ada malaikat raqib atid. Seorang jamaah saya yang pergi haji, ketika tawaf, dalam tawafnya ditunjukkan amalnya sekejap tapi bisa melihat seluruh kehidupannya. Setelah itu dia pulang taubat. Tadinya sholat sekenanya, sekarang sholat 5 waktu berjamaah. Tadinya masih merokok, sekarang dia tinggalkan merokok. Masa tidak bisa? Saya puasa saja bisa kok. Akhirnya dia segala yang kira-kira sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Dan yang baik dia kerjakan sebaik-baiknya. Dia sudah melihat seluruh amalnya ditunjukkan. Padahal cuma sesaat. Nah begitulah roh ketika dibawa naik ke atas. Dia katakan, aku melihat alam yang terang, seakan-akan dekat dengan matahari. Tapi tidak panas, teduh. Di situ tunjukkan semua amalku. Lalu ada yang melongok, belum saatnya kamu kesini. Lalu dia pun hidup lagi. Nah disitulah dari 86 responden menjawab seperti itu. 14 diantaranya dari 100 orang ini mirip-mirip dengan itu. Orang Islam punya keyakinan dan Al-Quran memberikan informasi kalau roh-roh yang baik itu naiknya ke iliyin, tempat yang tinggi sesuai dengan levelnya. Wa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Mereka dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Innal arwah junudun mujannadah. Roh itu akan berkumpul sesuai dengan kelompok-kelompoknya, teman-teman di dunia ini. Dia akan ngumpul sesuai dengan levelnya. Roh-roh yang buruk tidak bisa naik. Tidak ada pintu langit yang terbuka. Dia turun ke bawah ke sijin. Kenapa? Kata malaikat baunya busuk, amalnya juga busuk. Roh yang baik baunya wangi, amalnya juga baik. Maka sesungguhnya ada kehidupan setelah mati. Kata Allah, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kalian lakukan.
Maka Allah pun memperingatkan kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah, dari menjalankan perintah salat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Jangan sampai harta, pangkat, jabatan membuat kalian lalai. Kenapa? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang bekerja demikian, yang berbuat demikian, itulah orang-orang yang merugi. Jangan sampai kehidupan yang fana sesaat, sebentar ini, kita dengan itu mengorbankan kehidupan akhirat yang kekal nanti. Walaupun memang sudah tertera bahwa wadal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu kata Allah benar-benar lebih baik daripada yang pertama. Tapi dalam kenyataan Allah juga menyatakan bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih kekal dan lebih abadi. Maka sesibuk apapun dalam kehidupan dunia kita, sebanyak apapun tugas-tugas kita, jadikan itu sebagai tugas-tugas akhirat. Karena semua amaliyah kita, kalau kita niatkan karena Allah, akan menjadi amalan akhirat. Kam min amalin amalid dunya, betapa banyak amalannya kayaknya amalan dunia. Wa huwa min amalil akhirah, dia termasuk amalan akhirah. Min husni niat, karena bagusnya niat. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah dan karena Allah. Mudah-mudahan orian singkat ini mengingatkan kita semuanya, hakikat kehidupan kematian bukan karena kita banyak olahraga, bukan karena kita makan, itu cuma sebagai sarana. Tetapi dialah yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi wa dzikril hakim. Wa anqur bi warham anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala fi ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami bahwa yang benar
benar itu adalah benar. Berikan kesanggupan untuk mengikutinya. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah batil. Berikan kesanggupan untuk menjauhinya. Ya Allah, jadikanlah saudara kami, tetangga kami, teman kami yang pergi haji menjadi haji yang mabrur, sa'i yang masykur. Dosa-dosanya Engkau ampuni, perniagaannya Engkau untungkan. Yang belum sempat dan belum mampu, ya Allah, berikan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak cucu kami bisa pergi haji ke Baitullah, ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Unjamkan iman Islam dalam kalbu kami dan anak cucu keturunan kami. Allahumma ja'al hadal balada Indonesia baladan aminan. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Tolonglah saudara kami yang teraniaya di Palestina dan dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ma yazidkum. Wallahu akbar. Aqimissalah.